Halo adik-adik yang ada di rumah, shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon Malalayang. Pada pagi hari ini kita akan beribadah dan saat ini Enci ditemani oleh guru-guru sekolah minggu. Ada Enci Yoke, ada Enci Ona, ada Enci Ella. Saat ini Enci akan menyapa adik-adik. Shalom, damai di hati, damai di hati. Ada sukacita? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Adik-adik, saat ini kita akan menyanyi bersama, kita akan menyanyi Kasihnya Seperti Sungai. Adik-adik, saat ini kita akan memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Namun sebelum itu kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih Engkau sudah menjaga, melindungi kami sepanjang malam hari sehingga kami boleh beristirahat. Dan pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan saat ini kami boleh berkumpul bersama untuk beribadah, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah kami anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang akan beribadah. Dan ibadah ini kami buka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Jadi saat ini kita akan memuji Tuhan. Enci undang semua berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat. Lebih
Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Encik Maya Matei Longkeng. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Terima kasih dikembalikan kepada Encik Tin dan adik-adik sekalian. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tetapi sebelum itu Encik Maya ajak kita semua adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kekal, Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus yang adalah sahabat anak-anak, Tuhan Yesus yang mencintai dan mengasihi kehidupan kami, umat manusia yang ada di dunia ini, terlebih Tuhan Yesus yang selalu mencintai anak-anak. Di pagi hari ini Tuhan Yesus, kami akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, baik melalui video maupun melalui cerita yang akan disampaikan oleh Encik Maya sebentar. Tuhan Yesus, biarlah Engkau menguasai kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, agar supaya kami dapat tertuju dalam membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekalian, saat ini pembacaan Alkitab Encik Maya ambil sesuai dengan petunjuk dari Sinode Gemim, Komisi Pelayan Anak dari Sinode Gemim. Pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru yakni terdapat di dalam Lukas 10. Kita akan baca ayat 25 sampai dengan ayat 37. Ayo, adik-adik sekolah minggu yang saat ini belum memegang Alkitab, silakan ambil Alkitab. Encik tunggu 2 menit. Ya, sudah? Kalau semua sudah memegang Alkitab, silakan kita buka lagi Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Adik-adik yang sudah tahu membaca, kita akan baca bersama-sama dengan suara kedengaran. Dan saat ini Encik Maya akan membaca dan encik-encik yang ada bersama-sama dengan Encik Maya saat ini yang beribadah akan membaca per ayat. Judul pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini adalah Orang Samaria yang Murah Hati. Kita mulai adik-adik. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dan dari seberang jalan. Dengan demikian,
juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ya adik-adik sekalian, demikianlah pembacaan Alkitab kita yang terdapat di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37 yang sudah kita sama-sama baca tadi. Dan saat ini adik-adik, mari kita saksikan video firman Tuhan yang sama-sama akan kita lihat. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia,
Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ya adik-adik, sudah saksikan tadi kan video firman Tuhan yang sudah sama-sama orang lihat tadi yang terdapat di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Ya adik-adik, judul pembacaan Alkitab kita tadi apa? Ya benar, orang Samaria yang murah hati. Adik-adik, tema kita sampai pada minggu ini masih tentang kepribadianku, dan judul cerita kita di pagi hari ini adalah murah hati dan suka menolong. Ya adik-adik, Encik tahu bahwa adik-adik sudah tahu apa artinya murah hati. Murah hati adik-adik bukan berarti murahan. Itu artinya kita suka membantu teman kita atau sesama kita yang saat kita melihat mereka dalam keadaan kesulitan, kita akan cepat untuk membantu. Dan apabila adik-adik ada teman kita yang mungkin kalau di sekolah, kalau waktu saat belum ada pandemi corona, kita belajar di sekolah, adik-adik ada teman-teman kita yang mungkin tidak dapat uang jajan dari mama dan papa. Kalaupun adik-adik punya kue lebih, gula-gula lebih, adik-adik bisa bagikan itu kepada teman-teman yang ada di sekolah. Dan kalaupun adik-adik ada di rumah, saat ini ada di rumah, apabila mama dan papa meminta bantuan kepada adik-adik, misalnya mama bilang, "Tolong Anabel, boleh mau kasih menyala akang tu lampu, Anabel, pergi cepat-cepat saya menyala itu lampu." Itu artinya adik-adik murah hati. Murah hati artinya adik-adik suka membantu. Yang berikut adik-adik, apa itu suka menolong? Suka menolong artinya adik-adik tergerak hati apabila melihat sesuatu hal yang adik-adik rasa menyulitkan orang tersebut, adik-adik akan tolong. Seperti cerita adik-adik tadi di video, ada itu seorang pedagang ini dia pulang, kemudian adik-adik dia dirampok. Apa yang terjadi adik-adik sesuai dengan pembacaan Alkitab kita, dia dirampok. Adik-adik saat dia dirampok, mereka memukul dia sampai dia lemah adik-adik. Sampai dia lemah, dia tidur di jalan, dia tertidur di tanah, dan adik-adik tidak ada seorang pun yang menolong. Ada imam yang lewat, ada orang Lewi yang lewat, tetapi orang cuma lewat begitu adik-adik. Tetapi ada satu yang lewat, itu adalah orang Samaria. Adik-adik, orang Samaria ini ketika dia melihat pedagang ini, adik-adik tergeraklah hatinya untuk menolong, membantu. Dia bermurah hati untuk menolong pedagang ini yang sudah apa adik-adik? Ya sudah terbujur lemah di tanah karena dorang so rampok, orang so ambil semua, kemudian orang pukul lagi adik-adik. Dan akhirnya orang Samaria ini menuntun, orang Samaria itu kasih naik di DP kuda, kemudian dia bawa untuk mengobati orang Samaria ini. Ya adik-adik, kepribadian yang murah hati dan suka menolong adalah kehendak dari Tuhan, dan itu sesuai dengan Alkitab. Di dalam Lukas 10 ayat 27b dikatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Betul adik-adik. Adik-adik sekalian, Tuhan Yesus mau kita semua umat manusia sayang kepadanya dan juga sayang kepada orang lain. Walaupun adik-adik orang tersebut tidak kita kenal. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi orang pe kehidupan. Tuhan Yesus sayang orang pe kehidupan dengan cara apa adik-adik? Ya benar. Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib. Sebenarnya adik-adik yang mau tanggung itu
penyalipan itu adalah manusia, torang semua adik-adik, torang semua yang berdosa. Tetapi karena Tuhan Yesus sangat mengasihi torang umat manusia, karena Tuhan Yesus sayang sekali pada torang, sehingga Tuhan rela mati, dia disalib dan dia mati di kayu salib. Oleh sebab itu tuh adik-adik, marilah kita mengasihi sesama kita, dimanapun kita berada dan apapun keberadaan orang tersebut. Dan Tuhan Yesus pasti akan menolong kita semua adik-adik untuk dapat melakukan hal menolong orang lain, dan biarlah Tuhan Yesus akan berikan kemampuan kepada kita semua untuk selalu hidup murah hati dan suka menolong. Demikianlah firman Tuhan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikianlah adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan video firman Tuhan, dan tadi juga Enci Maya sempat memberikan cerita pendek, dan saat ini Enci akan memberikan ayat hafalan kepada adik-adik sekalian. Ayat hafalannya adalah demikian adik-adik, terdapat di dalam Lukas 10 ayat 27b. Lukas 10 ayat 27b mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gerakannya seperti ini. Lukas 10 ayat 27b. Lukas 10 ayat 27b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27b. Demikian adik-adik, adik-adik buat ayat hafalan dengan gerakan dan direkam dalam bentuk video dan kirim ke guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom masing-masing. Adik-adik, saat ini kita akan menyaksikan video ayat hafalan dari teman-teman pada minggu yang lalu. 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. 1 Korintus 10 ayat 24. 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. 1 Korintus 10 ayat 24. Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. 1 Korintus 10 ayat 24. 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. 1 Korintus 10 ayat 24. 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. 1 Korintus 10 ayat 24. 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. 1 Korintus 10 ayat 24. 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah
tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. 1 Korintus 10 ayat 24. 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. 1 Korintus 10 ayat 24. 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. 1 Korintus 10 ayat 24. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan dan ingatkan kepada adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, apabila adik-adik memberikan persembahan itu dikumpul dan nanti akan dijemput oleh guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom masing-masing, dan guru-guru sekolah minggu yang akan menyatukan semua persembahan itu di Komisi Pelayan Anak untuk pelayanan anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon. Kita akan masuk pada doa penutup dan doa syukur, doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang adalah sahabat anak-anak, di pagi hari ini kami mengucap syukur limpah banyak terima kasih atas penyertaan Tuhan Yesus dalam peribadatan anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami mengucap syukur karena di pagi hari ini kami juga sudah diingatkan dengan firman-Mu tentang bagaimana mengasihi sesama, bagaimana menghayati kasih Tuhan Yesus yang sudah lebih dahulu diberikan kepada kami umat manusia, dan kami bisa membalaskan kasih Tuhan Yesus itu kepada sesama kami. Kami boleh bermurah hati dan kami suka menolong. Bapa di sorga, biarlah firman Tuhan yang sudah sama-sama tadi kami dengarkan, sudah sama-sama kami baca tadi Tuhan, biarlah itu dapat teraktakan, dapat teraplikasi dalam kehidupan kami adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, dan biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih pula untuk persembahan yang boleh kami berikan di pagi hari ini, biarlah persembahan itu dapat dipergunakan untuk membantu pelayanan anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Bukit Hermon. Tuhan Yesus, di saat ini pula Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat sesama kami, ataupun anak-anak sekolah minggu, ataupun orang tua, atau guru-guru sekolah minggu yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, atau keadaan sakit, baik yang ada di rumah mereka masing-masing maupun yang ada di rumah-rumah sakit. Engkau memberkati makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka makan dan mereka konsumsi. Biarlah itu semua dapat membantu proses kesembuhan, dan kesembuhan yang ilahi mereka peroleh, dan hanya nama-Mu yang mereka permuliakan. Begitu pula Tuhan, bagi sesama kami yang mungkin saat ini Tuhan sedang berduka cita, Engkau akan menjadi penghibur yang setia kepada mereka. Dan Tuhan Yesus, di pagi hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk sesama kami juga Tuhan yang saat ini bersyukur
apakah itu bersyukur karena hari ulang tahun pribadi maupun hari ulang tahun keluarga, orang tua kami, anak-anak sekolah minggu ataupun guru-guru sekolah minggu, Engkau berkati kesukacitaan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan saat ini pandemi virus corona masih terus mewabah di dunia ini, terlebih di daerah kami Sulawesi Utara, Kota Manado, di Malalayang Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan pandemi ini akan segera berakhir dan biarlah Tuhan kami dapat beraktivitas sebagaimana mestinya seperti dulu lagi. Tuhan Yesus, semua keberadaan kehidupan kami Tuhan, kami hanya mau pasrahkan hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus yang penuh pengasihan. Biarlah Tuhan Yesus yang akan selalu memampukan kami, biarlah Tuhan Yesus yang akan selalu memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami dan juga memberkati kami semua Bapa. Bapa di sorga, kami akan sempurnakan doa kami ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik sekalian, saat ini kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita akan menyertai anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu dan para orang tua dari kolom 1 sampai dengan kolom 11 Jemaat Gemim Bukit Hermon mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Disampaikan terima kasih pada anak-anak sekolah minggu yang sudah beribadah dan pada orang tua yang sudah mendampingi anak-anak dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih pada kadim kita pada pagi hari ini, Encik Maya Matei Longkeng yang sudah menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih pada tim gerak dan lagu, Encik Yoke, Encik Ella, dan Encik Ona, Encik Tin, dan juga tim perekam, ada Engkuk Koko dan Encik Tini yang sudah membantu, itu juga dengan Bapak Sefnat dan Encik Bea. Tuhan Yesus memberkati. Ada pesan dari guru-guru sekolah minggu pada pagi hari ini. Yang pertama, tetap tinggal di rumah. Yang kedua, makan makanan bergizi. Dan yang ketiga, kalau kita keluar rumah jangan lupa pakai masker. Yang keempat, rajin cuci tangan. Yang kelima, jaga jarak.
Yang keenam, istirahat yang cukup. Dan yang terakhir adik-adik, jangan lupa setiap kita melakukan kegiatan, kita awali dengan doa. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.